Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Puspaulia dengan NPM 208. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu filsafat pendidikan dengan judul analisis kritis aliran filsafat pendidikan tradisional versus pendidikan modern. Dengan latar belakang, filsafat pendidikan merupakan landasan utama dalam merancang sistem pendidikan yang efektif. Pada umumnya, filsafat pendidikan terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu yang pertama pendidikan tradisional dan yang kedua pendidikan modern. Pendidikan tradisional menitik beratkan pada penguasaan bahan ajar yang terstruktur dan menekankan metode hafalan serta instruksi langsung. Sementara itu, pendidikan modern mengusung pendekatan yang lebih fleksibel dengan fokus pada pengembangan individu, pembelajaran yang partisipatif berpusat pada siswa. Dengan tujuan untuk menjelaskan karakteristik utama dari pendidikan tradisional dan pendidikan modern, menganalisis pandangan filsafat yang menjadi landasan bagi pendidikan tradisional dan modern, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan pendidikan, menilai implikasi pendidikan tradisional dan modern dalam konteks penerapan di masa kini. Jadi, secara terminologis, filsafat adalah ilmu yang membahas hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik manusia, alam semesta, maupun Tuhan. Dalam sejarahnya, filsafat disebut sebagai induk dari segala ilmu. Sebelum cabang-cabang ilmu berkembang dan memiliki nama sendiri seperti saat ini, kajian rasional tentang kebenaran dikenal sebagai filsafat. Seperti yang tadi telah disebutkan, ada dua, yaitu pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Yang pertama adalah pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional adalah konsep pendidikan yang menekankan pada penguasaan materi pelajaran dan sering kali menggunakan metode hafalan serta instruksi langsung. Pendidikan ini telah lama digunakan dan merupakan pendekatan yang dominan sebelum munculnya reformasi pendidikan modern. Aliran filsafat pendidikan tradisional yang pertama adalah idealisme. Idealisme memandang realitas sebagai gagasan, pemikiran, atau pikiran yang bersifat rohaniah, bukan material. Hakikat realitas terakhir menurut idealisme adalah dunia ide atau cipta yang sempurna, tidak berubah, asli, dan kekal. Aliran ini pertama kali diformulasikan oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Idealisme percaya bahwa dunia yang dapat ditangkap oleh panca indera serta dunia pikiran sama-sama nyata, namun memahami realitas lebih berkaitan dengan menangkap gagasan dan menyimpannya dalam pikiran, bukan sekedar melalui pengalaman fisik seperti melihat atau menyentuh. Lalu yang kedua ada realisme. Realisme muncul sebagai reaksi terhadap idealisme. Aristoteles adalah tokoh utama aliran ini yang berpendapat bahwa bentuk dapat ada tanpa materi, tetapi materi tidak bisa ada tanpa bentuk. Dalam pendidikan, realisme melihat siswa sebagai makhluk yang mampu memahami keteraturan alam melalui pengalaman. Mereka adalah bagian dari hukum alam dan memiliki keterbatasan dalam pilihan-pilihan mereka. Dan yang terakhir adalah Neoskolatisme merupakan gerakan intelektual yang berkembang di Eropa Barat pada periode tertentu. Para pengikut skolatisme lebih tertarik pada pembuktian kebenaran yang sudah ada melalui proses rasional dari mencari kebenaran baru. Dengan demikian, aliran ini sering dianggap sebagai usaha untuk menyelaraskan teologi dengan pemikiran rasional. Pendidikan modern adalah sistem pendidikan yang berkembang pada abad ke-19 dan 20 yang menekankan pendekatan ilmiah dan berbasis pengalaman dalam memahami realitas. Sistem ini menekankan pentingnya penyesuaian pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Aliran filsafat pendidikan dalam pendidikan modern yang pertama adalah pragmatisme, menekankan pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Menurut pendekatan ini, peserta didik belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan pemecahan masalah secara langsung. Yang kedua ada eksistensialisme, menyoroti kebebasan individu dalam menentukan makna hidupnya. Dalam pendidikan, pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik dan merdeka, dengan kemampuan untuk memilih, mengeksplorasi, dan mengembangkan dirinya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap filsafat pendidikan tradisional dan modern, dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki keunggulan dan juga karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Pendidikan tradisional lebih menekankan penguasaan materi melalui metode terstruktur dan disiplin yang tetap relevan, dan di sisi lain ada pendidikan modern yang lebih fleksibel, berfokus pada perkembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.